Kebangkitan Kristus seharusnya membuat kita orang-orang percaya mengalami yang namanya kuasa kemenangan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang kalah terhadap dunia ini. Karena Kristus sudah bangkit. Amin. Siapa yang merasa kuasa kebangkitan Kristus hari ini? Katakan amin. Katakan saya. Kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, melainkan pernyataan kuasa ilahi yang sanggup mengubah cara hidup kita, cara pandang kita, cara kita berkata-kata, seluruh kehidupan saya dan saudara. Ingat ini, kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan ini adalah pernyataan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara, yang sanggup mengubahkan cara berpikir saya dan saudara, yang sanggup mengubahkan cara kita bertindak, bersikap dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kebangkitan Kristus sudah benar-benar mengubah hidup kita atau belum? Coba kita tanya kembali dalam kehidupan kita, apakah kita sudah benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Ataukah kita masih tetap hidup di dalam kesedihan? Pastor, kita banyak pergumulan, kita mengalami sakit, penyakit, usaha saya tidak mengalami perkembangan. Kita masih saja mengalami yang namanya kekecewaan, kita masih saja mengalami yang namanya kesedihan seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, pagi hari ini saya berdoa dengan cepat. Kita akan belajar beberapa hal kebenaran penting seputar peristiwa kebangkitan Yesus. Dan saya akan mengambil makna dari apa yang sementara terjadi ketika Maria Magdalena datang ke kubur dan dia melihat batu penutup kubur itu sudah tidak ada, sudah terguling, kubur sudah terbuka. Dan selanjutnya, mari kembali dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 ya. Kita akan belajar beberapa kebenaran yang sangat urgent, yang sangat penting dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya mari kita membaca ayat ini. Mari kita buka Yohanes 1:20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Laki-laki membaca ayatnya yang ganjil, ayat yang pertama. Perempuan akan membaca ayatnya yang kedua, kita bergantian sampai selesai. Perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Ayat 1 mulai laki-laki, 1, 2, 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 10 ayat ini saya mau share beberapa kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita akan melihat
pelajaran yang sangat penting yang saya berdoa ini akan merubah cara kita berpikir, akan merubah cara kita bersikap sehingga kita semakin menikmati yang namanya kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, pelajaran yang pertama coba kita baca di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Boleh tampilkan ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, ini perkataan Maria, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau share tentang kebenaran penting yaitu sebagai dasar dalam kehidupan kita dalam poin yang pertama yaitu diambil dari kata Tuhan telah diambil. Ini adalah perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid yang lain. Ceritanya pada waktu hari Minggu firman Tuhan bilang dia pagi-pagi subuh-subuh dia pergi mau melihat Yesus yang sudah dikuburkan. Tetapi ketika dia datang dia terkejut. Dia tak kaget. Pintu yang menutup kubur itu sudah tidak ada. Atau sudah terbuka kuburan pada waktu itu. Tetapi karena mungkin dipengaruhi dengan kesedihan, Maria mungkin sedih pada waktu itu. Kemudian dia langsung pergi kepada murid-muridnya. Dia berlari-lari kepada muridnya. Dia bilang, hei, Tuhan Yesus orang so curi. Tuhan Yesus telah diambil. Ini perkataannya bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, ini pelajaran penting yang saya mau share bahwa seringkali dalam kehidupan kita kita menjadi sama seperti Maria Magdalena yang menyimpulkan, sudah memutuskan tanpa mengecek data atau fakta yang sebenarnya. DP bahasa torang apa? Banyak kali dalam kehidupan torang seringkali melakukan yang namanya asumsi. Sudah menyimpulkan tanpa lihat fakta, tanpa lihat data. Kenapa saya bilang Maria Magdalena berasumsi pada waktu itu? Karena dia tidak masuk ke dalam kubur itu, dia hanya melihat bahwa batu telah terguling, penutup kubur itu telah terbuka, lalu dia langsung lari kepada murid-murid yang dia bilang, hei, torang pe Tuhan, orang so curi, torang pe Tuhan, Tuhan so ambe. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen saat ini terjebak dalam sikap yang sangat reaktif. Dan ini pelajaran dari Maria Magdalena bahwa banyak kita langsung bereaksi dengan kepanikan, penyebaran informasi tanpa verifikasi, dorang bilang. Orang sudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek dulu kebenarannya. Nah, perilaku ini sebenarnya bertolak belakang dengan karakter yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Yang ketika menghadapi masalah, ketika melihat sesuatu terjadi, seharusnya kita tenang dulu. Jangan dulu membuat kesimpulan di dalam otak, oh begini, oh begitu, dan sebagainya. Kita harus penuh hikmat dan kita harus mengecek kebenarannya di dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Maria Magdalena. Dia pergi, batu sudah terguling, tanpa masuk dalam kubur, menyelidiki lebih dalam, cross check kebenaran, langsung menyimpulkan bahwa Yesus telah dicuri. Akibatnya apa? Akibatnya fatal. Akibatnya murid-murid menjadi kacau pada waktu itu karena informasi yang saya bilang hoax. Informasi hoax yang disampaikan oleh Maria Magdalena akhirnya membuat murid-murid kacau pada waktu itu. Dua murid Tuhan Yesus
Yohanes dan Petrus itu menjadi panik pada waktu itu. Akibatnya mereka lari cepat-cepat untuk pergi mengecek apakah benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran penting di sini adalah bahaya berasumsi, Bapak Ibu. Bahaya berasumsi atau menyimpulkan sesuatu sebelum orang cek kebenarannya. Akibatnya kalau kita berasumsi itu akan menjadi fitnah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah menyimpulkan sesuatu orang lain tanpa cek kebenarannya, itu bisa menjadi fitnah. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai kita memberitakan hoax rohani hanya karena kita malas melakukan cross check terhadap fakta yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, banyak keluarga hancur karena asumsi. Oh, kita pikir kuat. Oh, kita pikir. Hati-hati kalau keluar kita pikir. Itu laki-laki. Kalau perempuan apa? Oh, kita rasa kuat. Kita rasa dia ke sana no. Kita pikir dia ada backing begini. Datang-datang suami. Ngana ada di mana, Kang? Siapa ngananya angka kita pe telepon? Ngana lagi dah selingkuh, Kang? Jawab dan kita pe telepon. Nah, banyak keluarga hancur hanya karena ibu-ibu berasumsi. Atau karena bapak-bapak berasumsi menyimpulkan sesuatu tanpa cek kebenarannya. Tanpa cross check kebenarannya. Tanpa melihat fakta-fakta. Tanpa melihat data-data. Hati-hati. Cek dulu kebenarannya baru orang simpulkan. Gereja pun banyak hari-hari ini hancur, banyak mengalami masalah karena banyak jemaat, karena banyak pemimpin itu sudah menyimpulkan sesuatu sebelum tanya, sebelum cross check, sebelum cari kebenarannya. Saya berdoa semua leader, semua jemaat di tempat ini jangan langsung berasumsi ketika melihat sesuatu. Jangan langsung menyimpulkan oh dia jahat karena kita melihat mungkin dia melakukan sesuatu yang di pemandangan mata kita dia melakukan hal yang tidak baik. Karena bisa saja penilaian kita salah. Kalau penilaian kita salah tidak sesuai fakta, kita akan bergosip kepada orang lain. Ngana tahu kita ada dia backing begini, dia so selingkuh, dia so mencuri, dia so melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia jahat dan sebagainya. Hati-hati itu jahat Bapak Ibu Saudara di mata Tuhan. Jangan berasumsi, amin. Jangan seperti Maria Magdalena. Tetapi kita sebagai orang percaya, mari kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kita cari tahu faktanya terlebih dahulu. Baru kita simpulkan segala sesuatu. Dan itu akan menolong kita, keluarga-keluarga kita akan menikmati berkat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Amsal 18 ayat 13 berkata begini. Coba tampilkan Amsal 18 ayat 13. Jika orang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan cercaan baginya. Perhatikan ini. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, sok kasih jawaban sebelum cek, sebelum mendengar lebih banyak, itulah kebodohan dan cercaan baginya. Saya baca terjemahan firman Allah yang hidup, dia bilang begini, betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Betapa bodohnya kita kalau kita sudah mengambil keputusan sebelum kita mengetahui akar masalahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari hindari dalam keluarga, di dalam gereja, dalam usaha, ketika berhubungan dengan orang lain. Hindari yang namanya asumsi. Hindari yang namanya cepat memutuskan, cepat menyimpulkan tanpa orang cross check data fakta di lapangan yang sebenarnya. Verifikasi dulu dong. Cross check dulu. Oh pastor kok dia begitu, dia tidak peduli dengan jemaatnya karena dia sering ke sana kemari dia langsung keluar. Apakah begitu kebenarannya? Oh istri saya dia sering keluar, dia sering begini-begini, dia selingkuh dan sebagainya. Serta tanya, so cek, so tanya, belum pastor.
Oh kita pe suami kuat, dia sudah sayang lagi pak kita, dia sudah peduli lagi dengan kita. Setiap hari dia keluar. So tanya, so cek kebenarannya. Mari orang cek kebenarannya terlebih dahulu, amin. Berhenti memberi makna sendiri. Berhenti memberi makna sendiri. Saat melihat situasi yang tidak sesuai keinginan, jangan langsung susun skenario terburuk di dalam pikiran kita. Belajarlah untuk berkata, saya memang melihat batu itu bergeser, tetapi saya belum tahu yang sebenarnya apa yang terjadi. Sama seperti Maria. Hentikan kebiasaan katanya. Jangan pernah meneruskan informasi, gosip, berita media sosial dan prasangka sebelum Anda benar-benar cek kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Share informasi pengetahuan yang Bapak Ibu Saudara dapat dari grup manapun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena bisa saja informasi itu hoax. Saya banyak dapat WA, kalau Bapak Ibu Saudara beruntung mendapatkan 100 juta rupiah. Padahal sebenarnya berita bohong, padahal sebenarnya berita hoax dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini pernah mendapat berita-berita seperti itu. Tolong please, jangan share kepada orang lain, cek dulu kebenarannya. Saya tahu ada di jemaat yang termakan dengan berita-berita hoax itu. Akhirnya uang puluhan juta, uang yang sudah ditabung selama beberapa tahun akhirnya lenyap begitu saja. Karena percaya dengan berita hoax ini. Jangan terlalu percaya dengan berita-berita yang di-share. Bapak Ibu Saudara kalau mau share, cek dulu kebenarannya. Saya selalu cek, kalau ada berita masuk saya selalu cek. Minimal cek Google. Apakah ini berita ini benar dan sebagainya. Cek kebenarannya. Belajar untuk mencari informasi lebih dulu sebelum menyimpulkan segala sesuatu. Amin. Yang kedua. Orang baca ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6 berkata begini. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ini karena mendengar berita dari Maria Magdalena, dia bilang begini, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, perhatikan, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Lari bersama-sama, tetapi yang lebih dulu sampai di kubur siapa? Yohanes, murid yang dikasihi. Dia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, sampai lebih dulu, tetapi nyak masuk ke dalam kubur. Lalu yang berikutnya, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Masuk ke dalam kubur itu ia melihat kain kapan terletak di tanah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau mengambil pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini dari peristiwa berlarinya dua murid Yohanes dan Petrus. Yaitu begini, berlari cepat belum tentu sampai ke tujuan lebih dulu. Berlari cepat belum tentu sampai ke tujuan terlebih dahulu. Nah penjelasannya begini. Ketika Maria Magdalena lihat kuburnya sudah buka, lalu dia berpikir, berasumsi Yesus telah dicuri, ia datang memberitahu murid-muridnya. Nah dalam teks ini kalau kita lihat itu terjadi perlombaan, lomba lari. Ya, lomba lari antara Yohanes dan Petrus. Kenapa Yohanes lebih dulu cepat sampai? Karena secara fisik, secara usia Yohanes lebih muda dari Petrus. Ya. Yohanes yang punya kekuatan, dia berlari sekencang mungkin dan pada akhirnya Petrus tertinggal. Petrus tak tinggal di belakang, Tetapi Alkitab mencatat sebuah detail yang sangat-sangat penting bagi kita hari ini, yaitu dikatakan bahwa Yohanes berlari cepat tetapi dia hanya menjenguk dari luar. Dia hanya bahoba dari luar. Sedangkan Petrus meski datang belakangan, dia langsung masuk ke dalam. Dia datang belakangan, dia nomor 2,
tetapi dia langsung masuk ke dalam, meneliti lebih dalam, mengecek lebih dalam, mau memahami lebih dalam. Nah, ini yang saya bilang, berlari cepat itu belum tentu sampai ke tujuan. Nah, hari ini kita dituntut untuk serba cepat, betul atau tidak? Dunia hari ini menuntut kita serba cepat, makan mau yang cepat-cepat, KFC, McDonald dan sebagainya. Bekerja, orang mau cepat berhasil, betul atau tidak? Bekerja mau cepat kaya, mau cepat dapat mobil, mau cepat dapat rumah dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu mau serba cepat. Namun teks ini menunjukkan bahwa Yohanes yang larinya cepat, sampai lebih dulu, tetapi dia hanya berhenti di luar, tidak masuk ke dalam. Nah, kebenarannya begini, jangan bangga karena kita dalam tanda kutip lebih cepat sampai dari orang lain. Kalau Anda hari ini punya banyak uang, lebih cepat mengumpulkan uang dari orang lain, jangan dulu bangga. Kalau hari ini Anda memiliki rumah, lebih cepat memiliki rumah dibandingkan dengan orang lain, jangan dulu bangga. Anda lebih cepat memiliki mobil dari orang lain, tolong jangan dulu bangga. Tapi tanyakan dalam kehidupan kita, apakah saya sudah memahami apa yang Tuhan mau saya lihat dan saya mau kerjakan di dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita tidak ditentukan dari seberapa cepat kita menggapai sesuatu. Kerohanian kita tidak diukur dari seberapa cepat kita kaya. Kerohanian kita tidak diukur dari seberapa cepat kita punya mobil, punya uang, punya rumah dan sebagainya. Tetapi kerohanian kita diukur seberapa dalam kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar terlambat, yang penting orang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Daripada Bapak Ibu Saudara cepat punya segala sesuatu, tetapi Bapak Ibu Saudara menggapainya tidak sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan ini. Ada orang bilang lebih baik terlambat, yang penting selamat. Tapi itu katanya nak berlaku buat bapak-bapak yang jadi driver. Kalau bapak-bapak lebih baik cepat dan sampai di tempat tujuan. Nah, coba perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 11. Pengkhotbah 9 ayat 11. Coba tampilkan Pengkhotbah 9 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Bagian A-nya saja kita baca ya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Saya baca terjemahan yang lain, FAYH bilang begini, ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang di dalam perlombaan. Orang yang paling cepat larinya katanya tidak selalu menang di dalam perlombaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini sekalipun kita ada di zaman yang serba cepat, tetapi ingat Tuhan tidak mencari siapa yang paling cepat dalam hidup ini. Tuhan tidak mencari siapa yang paling cepat menggapai impian, cita-cita di dalam kehidupan ini. Sekalipun itu bagus kalau kita bisa menggapai cita-cita kita secepat mungkin. Tetapi yang Tuhan cari dan yang Tuhan akan pakai adalah mereka yang bersungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, tertanam di dalam hadirat Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan bangga karena Anda lebih dulu secara status, tapi tanyakan, apakah saya sudah masuk dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar masuk lebih dalam seperti yang dilakukan oleh Petrus, di mana Yohanes hanya balia dari luar,
hanya kekristenan di luar. Tetapi torang harus bangun kekristenan torang lebih dalam. Masuk lebih dalam lagi, menyembah lebih dalam, menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi, menikmati firman Tuhan lebih dalam. Tertanam di dalam firman Tuhan, berakar. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Bukan karena orang cepat kaya, sekalipun itu baik. Bukan karena kita cepat berhasil, sekalipun itu baik. Tetapi bagaimana kita lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Aplikasinya begini, berhenti membandingkan garis finish Anda dengan orang lain. Berhenti membandingkan hidup Anda dengan hidup orang lain. Kalau hidup Anda masih seperti ini, jangan lihat orang lain. Tuhan, kiapa dia so punya oto, kiapa dia so punya rumah, kiapa dia so punya ini dan sebagainya. Stop membandingkan diri, keluarga, pelayanan dengan keluarga atau pelayanan orang lain. Jangan banding-bandingkan. Kalau mau bandingkan bandingkan hidupmu hari ini dengan tahun lalu. Bandingkan hidupmu hari ini 5 tahun lalu. Bandingkan hidupmu secara pribadi dengan 10 tahun yang lalu. Apakah sudah ada perubahan atau belum? Tapi jangan banding-bandingkan dengan keluarga lain. Jangan banding-bandingkan dengan pribadi orang lain. Karena Tuhan punya proses masing-masing di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya proses. Kalau engkau belum mendapat sesuatu hari ini, mungkin Tuhan mau memproses engkau lebih dalam lagi supaya engkau menjadi orang-orang yang berkualitas dalam kehidupan ini. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Dan yang terakhir, ini yang terakhir. Coba orang baca ayat 9. Ayat 9 bilang begini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan kata ia harus bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Kenapa ayat 9 ini mencatat bahwa dia harus bangkit? Karena untuk menunjukkan kuasanya yang mutlak, menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja dia mati, tetapi dia mengalahkan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kuasa kebangkitan dalam kehidupan ini. Coba kita baca Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25 berkata begini, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus telah diserahkan, telah mati karena pelanggaran kita, tetapi dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi antara kematian dan kebangkitan itu sebenarnya adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Amin. Tetapi ketika dia bangkit, itu menjadi jaminan bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita menang atas kuasa dosa dan kita hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara. Ibarat stempel, siapa yang kerja di bank hari ini? Ibarat stempel lunas di bank, salib adalah saat Yesus menyerahkan cek, kita bayar hutang dosa, kita lunasi hutang dosa kita, itu kematian. Tetapi kebangkitan adalah saat bank surga memberikan stempel lunas kepada cek tersebut. Kalau nak ada stempel, nak berlaku itu cek. Kalau nak ada stempel, nak berlaku kalau kita mau tarik uang di bank. Tapi stempel ini menjadi jaminan kita, Yesus mati, dia bangkit sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Firman Tuhan bilang, dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara, di hari Paskah ini, mari kita berhenti menghukum diri sendiri. Jangan hukum diri sendiri, hutang Anda sudah lunas dibayar. Dia tidak hanya saja menyerahkan cek ini, kita bayar nganape hutang,
tetapi itu ada jaminan stempel dari sorga bahwa kita benar-benar telah dihapuskan segala hutang-hutang dosa kita, hutang-hutang di masa lalu kita, dosa-dosa kejahatan yang telah kita lakukan, itu telah dibayar lunas pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hiduplah terus memuliakan Tuhan. Kalau dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah terus memuliakan Tuhan. Besok kalau ada bisikan bilang begini di telingamu, kamu itu masih kotor. Kamu itu telah gagal. Mana mungkin Tuhan sayang pangana. Langsung jawab begini, sorry ya, Yesus sudah bangkit. Bukan hanya dia mati, tetapi dia sudah bangkit. Itu tandanya semua hutang dosa kita sudah dicoret dan sudah lunas. Dan jangan biarkan perasaan bersalah mencuri kebahagiaan Anda hari ini, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Bolehkah tim altar naik ke depan?